Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan tuntaskan relokasi korban bencana banjir dalam waktu 1 tahun. Warga Padang terhibur dengan kegiatan Festival Muaro Padang. Tingkatkan kunjungan pariwisata, pemerintah Padang melaksanakan kegiatan Festival Muaro Padang yang dipusatkan di kawasan Kota Tua. Dari berbagai kegiatan yang ditampilkan, Salaju Sampan merupakan atraksi yang paling ditunggu warga. Pasalnya, kegiatan ini merupakan kegiatan olahraga bagi warga Padang zaman dulu yang selalu diperlombakan setiap tahun di Batang Arau. Salaju Sampan menjadi unik karena pemenangnya bukan tim yang terlebih dulu mencapai garis finish, layaknya lomba dayung. Pemenang Salaju Sampan adalah tim yang berhasil menyentuh labu-labu yang dipasang di garis finish. Setiap perlombaan akan berlaga 2 tim. Pemenangnya akan terus bertanding hingga menjadi juara, sedangkan yang kalah langsung gugur. Maka pemenang Salaju Sampan dianggap sebagai pemenang sejati. Selain olahraga, festival ini juga menyajikan pengunjung dengan lagu-lagu gamat, karnaval budaya, fashion show dengan pakaian tempo dulu, pameran foto, dan kuliner. Sangat bagus sekali, menghibur. Jadi kalau bisa ada dilanjutkan lagi untuk tahun depannya gitu. Sengaja pulang dari rumah memang sengaja untuk lihat Salaju Sampan ini. Nah, seperti apa ternyata asik, antusias masyarakat sangat ramai sekali. Melihat animo pengunjung yang luar biasa, pemerintah Padang akan melaksanakan kegiatan ini setiap tahun dengan waktu penyelenggaraannya maksimal seminggu setelah Lebaran. Mengembalikan nuansa tempo dulu, dan ini adalah upaya kita untuk memberikan edukasi ya kepada tidak saja generasi muda kita, tapi juga kepada masyarakat gitu. Tadi kita juga menginginkan agar mereka mencintai khasanah dari warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Untuk memeriahkan festival ini, pemerintah Kota Padang melibatkan semua stakeholder, termasuk dari pelajar dengan mengikuti karnaval dan fashion show. Robiham melaporkan dari Padang. Kerap membuat onar, seorang pemuda nyaris diamuk massa. Namun peristiwa itu tak berlangsung lama, karena polisi dengan cepat tiba di lokasi. Ranu, pemuda berusia 23 tahun ini, meronta saat akan dibawa petugas ke kantor polisi. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir diduga mabuk dan meresahkan warga. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang yang datang ke lokasi di daerah Alang Lawas, pusat Kota Padang, bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan saat hendak membawa pelaku dari amukan warga. Setelah diinterogasi petugas dan diperiksa, dari saku celana pelaku, petugas menemukan 2 buah pil. Namun belum diketahui jenis pil yang dimilikinya. Ada seorang pemuda berinisial D di daerah Alanglawe yang sudah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Dan di dalam saku celananya kita jumpai obat-obatan yang jenis pil koplo. Yang bersangkutan ini sudah meminum minuman keras dan mencampur dengan obat-obatan sehingga dia hilang kesadaran dan mulai mengganggu kenyamanan masyarakat. Pelaku masih diperiksa petugas secara intensif di Mapolresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang.
Pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman disambut antusias masyarakat. Agenda pelaksanaan tiap 2 tahun ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten agar bisa mencari bibit qori dan qoriah serta memberantas warga dari buta bacaan Al-Quran. Pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman mundur dari jadwal sebelumnya yang biasa digelar setiap tahun ganjil. Namun demikian tidak mengurangi animo masyarakat untuk mengikuti jalannya perlombaan yang digelar pada hari Sabtu dan Minggu di Nagari Sungai Gimba yang bertindak sebagai tuan rumah. 8 nagari yang ada di kecamatan ini mengikuti perlombaan yang digelar di 4 masjid. Sebanyak 240 qori-qoriah ikut ambil bagian yang memperlombakan 4 kategori dari tingkat anak-anak, remaja, dan dewasa. Kami sebagai kafilah berharap kepada pemerintah supaya melanjutkan program ini setiap tahunnya dengan harapan itu supaya kami bisa mengasah kemampuan kami ke depannya. Pelaksanaan MTQ ini diharapkan bisa menghindarkan anak muda dari buta baca Al-Quran serta terhindar dari kenakalan remaja. Tujuannya adalah untuk memberantas semua anak-anak yang buta akan agama dan kenakalan remaja, terutama para anak-anak yang sudah putus sekolah. Masing-masing nagari bisa mengajarkan kepada masyarakatnya untuk mengutamakan ke surau, ke masjid, dan musola-musola yang ada di nagari masing-masing. Warga juga berharap kepada pemerintah Padang Pariaman untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan di tengah masyarakat, mengingat tingginya angka kenakalan remaja dan banyaknya warga yang buta baca Al-Quran. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ribuan warga tumpah ruah ke Jorong Bancah, Nagari Gunung Malintang, menyaksikan Ale Nagari Bakajang yang digelar di Sungai Batang Mae, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, 50 kota. Tradisi unik ini dilaksanakan tiap tahun setelah Hari Raya Idul Fitri. Kita bisa melihat berbagai miniatur kapal pesiar yang berada di sekitar sungai, yang mewakili asal desa yang terlibat acara. Menurut bahasa Melayu kuno, kajang berarti perahu atau sampan yang digunakan sebagai alat mengarungi Batang Mae untuk silaturahmi. Dahulunya, bakajang digelar dengan menggunakan perahu atau sampan yang dimodifikasi. Seiring perkembangan zaman, sekarang perahu diubah menjadi miniatur sebuah kapal. Bentuknya pun nyaris mirip seperti kapal pesiar. Untuk menggerakkannya, kapal ditarik dan didorong oleh para pemuda. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan silaturahmi antar anak kemenakan dari 4 suku yang ada di Jorong Nagari Gunung Malintang. Di aliran Sungai Batang Mae, 5 buah perahu sudah disulap para pemuda di 4 jorong menjadi kapal berukuran besar. Kapal-kapal itu dirancang menjadi berbagai bentuk, menyerupai kapal feri bahkan kapal pesiar. Awalnya Bakajang ini karena daerah terbelah dengan air, maka kendaraan untuk pindah dari seberang ke tempat yang lain untuk menjalin silaturahmi, maka dahulunya pesukuan ini membuat semacam sampan yang kira-kira sekarang ini dibudayakan jadi Bakajang untuk menjalang pesukuan-pesukuan yang lain, menentukan kekompakan nenek mama sampai sekarang ini Bakajang ini sudah dibudayakan. Ale Bakajang ini sangat menarik minat wisatawan, tak hanya dari 50 kota, bahkan juga dari luar Sumatera Barat. Dari Kota Tua. Ini gimana komentarnya tentang Ale Bakajang ini? Acaranya bagus. Kajangnya 5 buah. Menarik ya? Cukup ya? Cukup. Setiap tahun bentuk ikut acara. Tradisi Bakajang ala anak Nagari Gunung Malintang ini
merupakan kegiatan menyambut bulan Syawal 1445 Hijriah. Dulu pelaksanaan mengunjungi sanak saudara ini dilakukan memakai sampan atau perahu. Inilah yang hingga kini masih menjadi tradisi. Selalu mensupport kegiatan Bakajang ini, baik dalam promosi maupun dalam memperkenalkan pada masyarakat, baik yang ada di perantau maupun yang ada di luar negeri. Karena Bakajang ini telah mendapat juara 1 Anugerah Pesona Indonesia pada tahun 2022. Dan ini sudah merupakan kalender pariwisata kita di kabupaten kota. Tradisi Bakajang harus tetap dilestarikan dan diwariskan ke generasi muda. Tradisi Bakajang juga mempunyai nilai budaya yang tinggi, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi pariwisata budaya. Sri Luis melaporkan dari 50 kota. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.